ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan kebenaran Alkitab. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan untuk membuka Alkitabnya di dalam Ibrani, ya, di dalam surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, ya, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 6 ini mengindikasikan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah diselamatkan. Atau bisa dikatakan bahwa ayat ini mengacu kepada orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengangkat tema yang ingin kita renungkan pada hari ini, yaitu benarkah keselamatan itu tidak dapat hilang? Benarkah keselamatan yang mula-mula diterima oleh manusia tidak bisa hilang? Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan bahwa dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Jadi ini mengacu kepada orang-orang yang sudah kian mengecap firman yang baik dan yang pernah mengecap karunia roh surgawi. Bahkan dikatakan di sini orang ini sudah pernah dibaharui. Orang ini sudah pernah dibaharui. Ya. Perikop ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah diselamatkan, maka harusnya kita sudah diperbaharui, dan ketika kita sudah diperbaharui, maka jangan pernah coba-coba untuk melepaskan iman yang menyelamatkan itu. Inilah tuntutan kepada orang-orang yang percaya. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah berada di dalam Kristus, maka sudah tidak ada lagi faktor yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ayat ini dicatatkan bagi orang-orang percaya zaman sekarang, ya. Supaya kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan bisa memahami persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Tuhan. Tuhan memberikan kita ketetapan, ya. Ada hal-hal yang ditetapkan Tuhan, termasuk keselamatan, ya. Tuhan menetapkan keselamatan di dalam diri Kristus, ya. Jadi keselamatan baru bisa diterima oleh manusia ketika manusia memilih untuk berada di dalam Kristus, ya. Oh ternyata keselamatan itu bersyarat, ya. Keselamatan itu bersyarat. Jadi manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya. Dalam pengertian apa? Yaitu merespon Injil, merespon Injil, atau menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Itulah persyaratan keselamatan. Namun di dalam hal meninggalkan iman juga ada syaratnya apa? Keluar dari Kristus. Seperti kita masuk ke dalam Kristus memiliki persyaratan, begitu juga ketika kita keluar dari Kristus ada syaratnya. Namun ini bukanlah ketentuan Tuhan, syaratnya bukan ketentuan Tuhan, namun ini otomatis. Kalau misalkan orang sudah tidak mau lagi bersama dengan Kristus, maka itulah pilihannya, itu keputusannya. Itu keputusannya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa oknum
atau orang-orang yang tidak mau melihat ayat ini, yang berkata bahwa keselamatan tidak bisa hilang karena didasarkan pada keselamatan yang tanpa syarat, begitu. Jadi mereka dipilih sejak minus kekekalan, dipilih untuk selamat, tidak membutuhkan respon, tidak menyerukan pertobatan. Kenapa? Karena mereka sudah dipilih langsung oleh Kristus. Langsung. Oleh sebab itu, mereka berkata bahwa ketika Tuhan memilih manusia diselamatkan, maka otomatis keselamatan itu tidak dapat hilang karena Tuhan memeliharanya. Sudah tidak ada kemungkinannya saja, sudah tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan iman, kemungkinan untuk hilang keselamatannya. Tidak ada. Inilah perspektif orang-orang yang tidak memahami keharmonisan Alkitab, yang tidak mau melihat bagian-bagian yang penting di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perihal keselamatan kita, perihal keselamatan kita, Tuhan menuntut kita ketika kita sudah memiliki iman yang benar, ketika kita sudah mengambil bagian di dalam Kristus. Tuhan ingin kita apa? Jangan melepaskan kepercayaanmu. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35. Di sini sangat tegas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jangan melepaskan imanmu. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Oh Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat eksplisit ayatnya. Jangan melepas kepercayaan. Berarti orang ini sudah percaya. Sangat aneh ketika ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Begitu juga Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 tadi, bahwa ada juga argumentasi berkata bahwa ayat yang 4 sampai 6 itu berkata kepada orang-orang yang masih belum diselamatkan, belum percaya, belum mengenal Kristus bahkan. Tapi ini pandangan yang salah. Kenapa? Kenapa kita bilang bahwa ini mengacu kepada orang yang sudah diselamatkan? Yang pertama, orang yang sudah diselamatkan tentunya pernah mengecap karunia sorgawi, ya. Karena kenapa? Aneh sekali ketika orang belum percaya tetapi sudah mengecap karunia sorgawi. Itu tidak masuk akal, tidak nyambung begitu. Tetapi ini sangat kita perhatikan baik-baik ya. Ibrani 6 ayat 4 di situ dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Ini dua kata, katanya pernah diterangi hatinya, berarti sudah menerima terang. Yang kedua, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Ya. Apalagi, dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus. Ini tidak mungkin mengacu kepada orang-orang yang masih belum diselamatkan begitu. Ini sudah merasakan kasih karunia itu. Yang pada dasarnya dia sudah menerimanya. Di ayat kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, mengecap karunia yang baik, mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang. Dipertegas lagi di ayat ke-6, katanya namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Berarti orang ini sudah pernah diperbaharui. Orang ini sudah dibaharui. Ya. Percayakah Anda ketika orang belum pernah mengenal Kristus bisa dibaharui? Pernahkah Anda berpikir bahwa tidak mungkin orang yang masih belum percaya kepada Kristus murtad begitu? Tidak mungkin orang yang tidak percaya kepada Kristus bisa dikatakan murtad. Karena dia sendiri belum percaya. Bagaimana bisa dia murtad padahal dirinya sendiri belum beriman kepada Kristus? Ini logika yang sangat aneh. Kalau misalnya kita berpikir bahwa ini mengacu kepada orang-orang yang masih belum diselamatkan, belum percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benarkah keselamatan tidak bisa hilang?
kalau kita melihat bahwa keselamatan itu tidak mungkin kita berkata bahwa kalau kita membiarkan diri kita digoda oleh iblis atau diperdaya oleh dunia ini atau dikuasai oleh hawa nafsu dosa, apakah kita masih bisa berkata bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan? Kalau misalkan saya hidup di dalam dosa, keseharian saya melakukan dosa terus menerus, sebenarnya ini perlu dipertanyakan. Udah diselamatkan atau belum? Karena bisa saja orang yang sudah diselamatkan, ya, bisa saja orang yang sudah diselamatkan meninggalkan imannya, ya, meninggalkan imannya. Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus bisa meninggalkan iman? Bisa dengan beberapa faktor. Yang pertama, mungkin ada orang yang menawarkan hal-hal duniawi, harta dunia, menawarkan jabatan, menawarkan uang. Siapa yang tidak mau uang? Siapa yang tidak membutuhkan jabatan? Apalagi? Atau mungkin karena seorang wanita, mungkin dari agama lain, mungkin dia sangat sayang sehingga dia menyangkal imannya, sehingga dia meninggalkan Kristus demi mendapatkan perempuan itu. Karena mungkin perempuan itu berkata bahwa kalau misalkan kamu tetap menjadi Kristen, atau kalau misalnya kamu tetap menjadi pengikut Kristus, maka aku tidak mau denganmu. Oh, ternyata laki-lakinya takut mungkin. Oleh sebab itu dia mengikuti jalur perempuan itu dan mengimani apa yang diimani perempuan itu, lalu meninggalkan Kristus. Itu disebut meninggalkan iman. Keselamatannya hilang. Kenapa? Dia meninggalkan Kristus. Yang tadinya dia sudah berada di dalam Kristus, namun oleh karena godaan-godaan dunia, dia melangkah keluar. Dia melangkah keluar dari Kristus. Dan di ayat 6 dikatakan di situ, bahwa hingga mereka bertobat. Ya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah berada di dalam Kristus, lalu dia mencoba untuk keluar dan akhirnya dia meninggalkan Kristus, dia sudah tidak dapat bagian di dalam Kristus. Dia bukan lagi milik Kristus. Dia bukan lagi orang yang sudah diselamatkan, bukan orang percaya. Namun kata hingga bertobat seperti apa? Ya, jadi dia melangkah masuk lagi. Dia mau masuk lagi. Dalam pengertian dia mau bertobat lagi. Setelah yang meninggalkan Kristus, dia mau masuk lagi ke dalam Kristus. Namun tidak bisa lagi dibaharui, kata Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Namun yang pernah diperbaharui tidak bisa lagi diperbaharui ketika dia sudah meninggalkan Kristus. Karena itu artinya dia sudah menyalibkan Kristus kedua kali dalam dirinya. Tetapi Tuhan mau kita sebagai orang percaya bisa mempertanggungjawabkan iman kita, bisa mempertahankan iman kita, berpegang teguh sampai mati. Tuhan sudah memberikan kita pernyataan di dalam Alkitab. Misalnya dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Di situ dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, seperti yang saya bilang dari tadi bahwa kita diselamatkan butuh syarat, yaitu merespon Injil. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang. Oh, ini sangat jelas. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katanya di sini asal kamu berpegang teguh saja. Ya.
Ya, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali ketika kamu sia-sia menjadi percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa menyia-nyiakan keselamatan kita. Kita bisa menyia-nyiakan. Nggak ada satupun Alkitab berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetapi yang ada ketika kamu sudah diselamatkan, kamu harus berpegang teguh kepada firman yang sudah diberitakan kepada kamu. Ya, kamu harus berpegang teguh, jangan menyia-nyiakan kepercayaan kamu. Karena kenapa? Ketika kamu meninggalkan Kristus dan melepas kepercayaan kamu, maka jaminan keselamatan kamu yang menjamin dirimu masuk surga sudah hangus. Sudah tidak bisa lagi ada jaminan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang penting. Ya. Jangan sampai ada banyak penyesat-penyesat yang membuat kita berpikir bahwa ketika saya sudah diselamatkan, maka saya bisa hidup seenaknya saja. Saya bisa hidup sepuasnya. Saya bisa melakukan apa saja yang menurut saya baik. Saya bisa menikmati dunia ini karena saya sudah diselamatkan. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Saya bisa katakan bahwa ketika orang sudah diselamatkan, hidupnya terkekang oleh aturan-aturan Kristus. Hidupnya ketika dia sudah diselamatkan, hidupnya ini sepenuhnya untuk Kristus. Dan kalau kita memberikan sepenuhnya kehidupan kita untuk Kristus, maka tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada sedikit pun kejahatan di dalam diri Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai pengikut Kristus tentunya harus bisa hidup saleh. Tentunya harus bisa hidup kudus. Tentunya bisa mempertahankan iman itu. Karena besar upaya yang menanti. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau kita baca Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-3 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa ini mendukung argumentasi bahwa paham osas atau orang-orang berkata bahwa keselamatan itu tidak dapat hilang. Itu salah. Karena Alkitab mencatatkan di dalam 12 ya. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak dapat hilang, kenapa Tuhan menyuruh kita berpegang teguh kepada iman itu? Kenapa kita harus memegang iman itu sampai mati? Kalau tidak ada maksudnya. Namun di ayat yang ke-12 ya, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan bahwa waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, ya. Oleh yang murtad dari Allah yang hidup, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Sekali lagi saya sebut, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat tegas, ini sangat eksplisit, ya. Bahwa di ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang. Ya. Jangan murtad, jangan meninggalkan iman. Ya. Tetaplah pada keyakinan iman itu. Tetaplah pada kepercayaanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkanmu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, harus kita pertahankan. Ya, Kristus telah mati bagi kita. Ya, kita percaya kepada Kristus. Dia memberikan kita jaminan berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dia memberikan kita jaminan. Oleh karena itu, jangan sampai ketika saya sudah dijamin keselamatannya, Anda
Dan saya melepaskan itu secara cuma-cuma hanya karena hal-hal duniawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin mengenal lebih dalam lagi Kristus seperti apa, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang membuat kita meninggalkan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cukup sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi orang Kristen ya yang bisa memberikan kesaksian hidup bahwa kita sudah diselamatkan. Dan oleh sebab itu, pertahankan imanmu, jangan lepas kepercayaanmu. Saya ucapkan selamat siang, Maranatha.